Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reila Duantara Sukma, NIM 1808030102022 dari program studi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember. Di sini, saya akan mempresentasikan atau menyampaikan materi dari akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Sebagai pengganti UAS, mata kuliah praktek akuntansi perbankan dan syariah dari Bapak Marmono selaku dosen pengajar. Di sini, pertama-tama saya akan membahas tentang dana zakat. Pengertian dari dana zakat yaitu merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non-kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau disebut mustahik. Pembayaran zakat ini dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi atau sumbangan, bahkan sedekah yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memiliki untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga kas perhitungan, bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Yang berikutnya yaitu sumber dan penggunaan dana zakat, di mana unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat ini meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, dana zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Di sini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu zakat dari dalam entitas bank syariah. Yang dimaksud seperti sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba nego sebelum pajak selama periode 1 tahun. Yang kedua yaitu dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah atau termasuk zakat dari nasabah. Ini adapun untuk dana eksternal terdiri dari dua, yaitu dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atas perintah nasabah tersebut. Yang kedua yaitu dana zakat masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Sesuai perundang-undangannya yang berlaku, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Selanjutnya yaitu penyaluran atau penggunaan dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau disebut asnaf yang sudah ditentukan oleh bank syariah tersebut. Yang pertama yaitu fakir. Fakir adalah mereka yang tidak mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya, berupa sandang, pangan, tempat tinggal, dan segala kebutuhan pokok lainnya, baik untuk dirinya sendiri maupun bagi mereka yang menjadi tanggungannya.
Misalnya, orang yang memerlukan 10 dirham per harinya, tapi mereka hanya memiliki 4,3 atau 2 dirhamnya per hari. Yang berikutnya yaitu miskin. Miskin adalah mereka yang mempunyai harta atau penghasilan layak dalam memenuhi kebutuhannya dan orang lain yang menjadi tanggungannya, tetapi tidak sepenuhnya terpenuhi, seperti yang diperlihatkan di 10 dirham, tetapi yang ada hanya memiliki 7 atau 8 dirham. Yang berikutnya yaitu pihak yang mengurus zakat atau amil zakat. Syarat-syarat amil zakat yaitu muslim, mualaf, jujur, memahami hukum-hukum zakat, memiliki kemampuan melaksanakan tugas, dan yang terakhir orang yang merdeka atau bukan budak. Yang berikutnya yaitu golongan mu'alaf. Di makna mu'alaf ini mereka yang diharapkan kecenderungannya, hatinya atau keyakinannya dapat bertambah pada muslim atau menghalangi sifat jahat mereka atas kaum muslim, atau harapan akan ada manfaatnya mereka dalam membela dan menolong kaum muslimin dari musuh. Yang berikutnya yaitu orang yang belum merdeka atau riqab. Budak yang tidak memiliki harta dan ingin memerdekakan dirinya berhak mendapatkan zakat sebagai uang tebusan. Dalam konteks yang lebih luas, budak zaman sekarang seperti tenaga kerja yang diperhatikan tidak manusiawi. Yang berikutnya yaitu orang yang berhutang atau ghorimin. Memiliki Imam Malik, Syafi'i, dan Hamdani bahwa orang yang memiliki hutang berbagai kepada dua golongan. Yang pertama yaitu orang yang mempunyai hutang untuk kemaslahatan dirinya sendiri, termasuk orang yang mengalami seperti terkena banjir, hartanya habis terbakar, dan orang yang berhutang untuk menafkahi keluarganya. Yang kedua, orang yang mempunyai hutang untuk memaslahatan masyarakat. Sebagai ulama Syafi'i berpendapat bahwa uang yang berhutang untuk meramaikan masjid, membebankan tawanan, menghormati tamu berhaknya diberi sebagian zakat walaupun ia kaya. Jika kayanya itu dapat memiliki benda tidak bergerak, bukan memiliki uang. Yang berikutnya yaitu orang yang berjuang di jalan Allah. Menurut tafsir Ibnu Absir dalam Al-Mihayah, artinya kalimat sabilillah sebagai menjadi dua. Yang pertama, menurut bahasa adalah setiap amal perbuatan ikhlas yang dipergunakan untuk bertahamum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi segala amal perbuatan salih atau baik. Yang kedua, artinya bersifat matlak atau berperang di jalan Allah, seolah-olah khusus untuk jihad. Yang terakhir yaitu orang yang melakukan perjalanan atau Ibnu Sabil. Menurut Ibnu Haid, Ibnu Sabil adalah musafir. Apakah ia kaya atau miskin apabila mendapat musibah dalam bekalnya atau hartanya sama sekali tidak ada, atau berkenal suatu musibah atas hartanya, atau ia sama sekali tidak memiliki apa-apa, maka keadaan demikian hanya bersifat pasti. Islam mendorong umatnya untuk berpergian dalam rangka untuk mencari rezeki, untuk mencari ilmu, untuk berperang di jalan Allah, dan untuk melaksanakan ibadah. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu dana kebajikan. Dana kebajikan ini adalah dana yang didapat dari dana sumbangan, baik dari internal maupun eksternal.
Dana yang berasal dari internal berupa pengambilan dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan harta yang berasal dari eksternal berupa infak, sedekah, hasil pengolahan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al-hasan, di mana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. Komponen-komponen yang terdapat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan antara lain: yang pertama yaitu sumber dana kebajikan yang berasal dari denda, sumbangan, pendapatan non-halal, dan dana sosial lainnya. Yang kedua yaitu penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui Basnas atau Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga yaitu jumlah dana kebajikan. Yang keempat, keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang kelima, saldo awal dana kebajikan. Yang keenam, saldo akhir dana kebajikan. Selanjutnya yaitu landasan hukum mengenai dana kebajikan. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan ini adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang beruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah, maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu, tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam, maupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memiliki istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan sebagian transaksi akuntansi dana zakat. Yang pertama, pada tanggal 25 Januari 2017, bank menerima zakat dari Bapak Tony secara tunai sejumlah 2 juta rupiah. Akuntansinya, kas pada debit 2 juta rupiah, dana zakat pada kredit 2 juta rupiah. Yang selanjutnya, pada tanggal 16 Maret 2017, bank menerima zakat dari Bapak Umar secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Transaksinya, kas pada debit 10 juta rupiah dan dana zakat pada kredit 10 juta rupiah. Selanjutnya, pada tanggal 19 April 2017, disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin sebesar 11 juta. Akuntansinya yaitu dana zakat pada debit sebesar 11 juta rupiah, kas pada kredit sebesar 11 juta rupiah. Yang selanjutnya, 18 Mei 2017, diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2017 sebesar 45 juta rupiah. Akuntansinya yaitu zakat bank syariah pada debit sebesar 45 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 45 juta rupiah. Yang selanjutnya, pada tanggal 29 Juli 2017, diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajian FEUMY untuk zakat sebesar 13 juta rupiah. Transaksinya yaitu rekening nasabah pada debit 13 juta rupiah dan dana zakat pada kredit
13 juta rupiah. Berikut adalah sebagian contoh transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2013, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah sebagai berikut. Pada tanggal 5 Januari 2013, diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Transaksinya yaitu kas pada debit 2 juta rupiah, dana kebajikan pada kredit 2 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Transaksinya, rekening nasabah pada debit sebesar 5 juta rupiah, dana kebajikan pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Selanjutnya pada tanggal 7 Maret 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar 100.000. Transaksinya yaitu rekening nasabah pada debit sebesar 100.000 dan dana kebajikan pada kredit sebesar 100.000. Selanjutnya, 13 April 2013, diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar 10 juta rupiah. Transaksinya, rekening nasabah pada debit sebesar 10 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang selanjutnya yaitu pada tanggal 15 Mei 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Transaksinya, dana kebajikan pada debit sebesar 10 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Yang terakhir yaitu pada tanggal 11 Juni 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Transaksinya, dana kebajikan pada debit sebesar 5 juta rupiah dan pada kas di kredit sebesar 5 juta rupiah. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Semoga materi yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.